sebut saja namaku Leila. Pengalaman ini aku alami saat berumur 6 tahun, tepatnya di tahun 97. Aku diasuh oleh nenek karena kedua orang tuaku sibuk bekerja. Karena dari kecil sudah diasuh oleh nenek, maka aku sangat dekat dengan beliau. Walaupun sudah berumur, namun beliau masih sangat semangat beraktivitas, termasuk berjualan nasi rames. Aku selalu ikut dalam aktivitas nenek, termasuk saat libur sekolah aku bangun jam 2 pagi untuk ikut nenek belanja ke pasar guna memenuhi kebutuhan berjualan. Jam 2 pagi nenek membangunkanku, "Bangun enduk, ayo ikut Mbah belanja." Aku pun bangun dan cuci muka. Nenek punya langganan becak tersendiri untuk belanja ke pasar. Nenek dan aku pun naik ke becak tersebut. Kami menyusuri jalanan gelap dan sepi. Udara dingin terasa menusuk tulang. Suara kayuhan dan rantai becak yang terseret tanah terdengar riuh di tengah heningnya malam. Saat becak keluar kampung menuju jalan raya, dari jauh aku melihat sesosok bayangan terduduk di tengah jalan di depan sebuah gereja tua. Semakin dekat semakin terlihat bahwa sosok itu adalah seorang wanita berambut panjang berpakaian putih sedang terduduk sambil menundukkan wajahnya. Aku pun menoleh ke arah nenek yang sedari tadi diam membisu sambil menatap ke depan. "Mbah, itu siapa?" tanyaku polos. "Bukan siapa-siapa," kata nenek singkat sambil memelukku. Semakin lama becak kami semakin menuju ke sosok itu, karena hanya itu jalan yang bisa kami lalui untuk ke pasar. Semakin dekat dengan sosok tersebut, pelukan nenek terasa semakin erat. Karena takut, aku menutup mata dan membenamkan wajahku ke pelukan nenek. Entah berapa lama aku pun memberanikan diri untuk membuka mata. Nenek pun mengendurkan pelukannya. Aku pun menengok ke belakang dan sosok itu pun sudah menghilang. Di sore hari menjelang maghrib, aku sedang bermain sendirian di tanah kosong di sebelah warung tenda nenek. Di dekat tanah kosong tersebut ada bengkel kecil dan lapak bensin yang sedang tutup. Di dekat lapak bensin tersebut juga ada bangunan Belanda yang digunakan untuk studio cetak foto. Namun saat itu percetakan tersebut sedang tidak beroperasi. Saat itu aku bermain di bawah pohon waru besar. Aku bermain masak-masakan dengan bunga waru yang jatuh berguguran. Tanpa sadar hari pun mulai gelap. Tiba-tiba aku merasa sesuatu yang bergerak aneh di sudut mataku. Aku menengok dan menengadah ke bagian atas lapak bensin yang tutup tersebut. Di sana di sudut atas yang gelap, tiba-tiba aku melihat ada satu tangan pucat panjang sedang melambai ke arahku. Seakan menyuruhku untuk mendatanginya. Seketika itu badanku lemas dan gemetar. Sungguh tangan itu nyata terlihat. Aku pun menangis ketakutan dan memanggil-manggil nenekku. Badanku tiba-tiba tidak bisa digerakkan hingga budeku datang dan menggendongku dan mengajakku pergi. Bude bertanya ada apa sambil berjalan menjauhi lapak bensin tersebut.
Sambil menangis terseduh aku berkata melihat tangan pucat melambai-lambai ke arahku. Bude pun menenangkanku. Sejak saat itu aku tidak pernah mau ke warung nenek saat sore hari. Beberapa tahun kemudian, setelah aku cukup dewasa, aku sedang mengobrol dengan kakek dan obrolan tersebut mengarah ke lahan kosong sebelah warung nenek yang akan dibongkar untuk dipugar dan dibangun kembali menjadi ruko. Aku pun menceritakan pengalamanku mengenai tangan pucat dan sosok wanita yang terduduk di tengah jalan pada kakek. Pandangan kakek pun menerawang jauh. Kakek bercerita jika saat zaman penjajahan Belanda gereja tua dekat jalan raya tersebut merupakan rumah sakit sementara bagi tentara Belanda yang berperang. Banyak nyawa melayang di tempat tersebut. Kadang mayat-mayat bergelimpangan tidak terurus tersebar di sekitar gereja tersebut. Kini aku pun paham kenapa sekitar tempat tersebut angker. Untuk gereja tersebut sampai saat ini masih berdiri kokoh dan masih dijadikan tempat beribadah umat. Kondisi gereja tersebut sudah jauh lebih bagus dan jauh dari kesan angker. Lahan kosong tersebut juga sudah dibongkar dan dijadikan ruko. Namun jika melewati tempat tersebut, aku masih terbayang sosok-sosok itu. Kakek pun bercerita. Pada suatu hari di tengah malam saat kakek pulang kerja dengan sepeda tuanya, kakek melewati jalan yang gelap dengan pohon-pohon di sepanjang jalan. Saat kakek melewati pohon waru dekat warung nenek dan juga tempat jualan bensin tua, malam itu serasa begitu sepi dengan suara-suara jangkrik. Tiba-tiba, ada suara aneh, semakin keras terdengar dan semakin jelas. Ternyata, itu adalah suara tangsan wanita. Kakek menoleh-noleh melihat sekeliling namun tak ada seorang pun. Kakek terus mengayuh sepeda tuanya. Tiba-tiba setelah beberapa saat di kegelapan malam, kakek melihat sosok seorang wanita duduk di pinggir jalan. Dari kejauhan kakek memperhatikan sosok itu. Kakek agak memelankan kayuhan sepedanya. Pelan-pelan kakek perhatikan semakin dekat sosok itu semakin jelas. Saat sampai di depan sosok itu ternyata adalah sosok suster ngesot yang menyeramkan. Sosok itu menangis seram dan melambaikan satu tangannya kepada kakek. Kakek pun kaget dan ada sedikit rasa takut dalam hatinya. Namun kakek tetap berusaha tenang serta terus mengayuh sepedanya. Ya, sebagaimana orang tua kejawen pada zaman dahulu menemui hal-hal mistis seperti itu bukanlah hal yang tabu. Kakek terus mengayuh sepedanya dengan tenang, namun semakin lama dikayuh sepertinya kayuhan sepeda kakek semakin berat. Dalam hati kakek berkata, ada apa ini? Kakek paham dengan apa yang terjadi dan kakek terus mengayuh sepedanya tanpa menoleh ke belakang. Setelah beberapa saat kakek memperhatikan arah depan jalan, tiba-tiba di depan di pinggir jalan di samping pohon dekat dengan gereja tua, kakek melihat sosok tinggi besar dan seram berdiri. Tingginya hampir sama dengan pohon-pohon di pinggir jalan. Rambutnya panjang, matanya merah, taringnya besar keluar dari mulutnya, perut buncit serta tangannya panjang sampai terseret ke jalan.
Jantung kakek berdetak begitu cepat, badan serasa dingin serta keringat tiba-tiba jatuh begitu deras bercucuran. Tak lama berselang suara tangisan tadi tiba-tiba terdengar lagi begitu keras dari belakang kakek dan kayuhan sepeda beliau terasa lebih berat lagi. Tiba-tiba dari belakang ada yang memegang pundak kakek. Kakek pun terkejut dan sedikit melirik ke belakang. Ternyata suster ngesot tadi membonceng di belakang sepeda kakek. Detak jantung kakek pun serasa semakin cepat berdetak dan berdenyut begitu keras. Saat tiba di depan sosok besar itu, tiba-tiba sosok itu mengaum dengan suara geraman yang begitu keras. Tangan panjang sosok besar itu terlihat akan meraih kakek dari sepedanya. Dalam rasa ketakutan, kecemasan dan keputusasaannya, tiba-tiba terlintas sekilas cahaya dalam pikiran kakek, mengingatkan kakek untuk berdoa memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Dalam hati kakek pun terus berdoa dengan penuh keyakinan, sambil terus mengayuh sepedanya. Setelah beberapa saat, sosok tinggi besar dan menyeramkan itu mulai memudar seperti asap dan menghilang, begitu juga dengan sosok suster ngesot yang membonceng di sepeda kakek. Kakek terus mengayuh sepedanya dan semakin lama kayuhan sepeda kakek terasa ringan dan normal. Setelah melewati jalan yang gelap penuh pepohonan itu, akhirnya kakek sampai pada gang jalan rumah. Setelah sampai di rumah, kakek duduk dan menenangkan diri sambil minum segelas kopi yang sudah disiapkan oleh nenek. Setelah beberapa saat karena kelelahan, akhirnya kakek tertidur. Kakek tak menceritakan apa yang dia alami pada nenek karena khawatir. Tetapi pada suatu malam kakek bercerita pada teman-temannya saat ngopi di warung tempat biasanya mereka berkumpul. Demikian cerita horor kali ini. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Ceper 7.